Kampanye pemilu baru saja dimulai, capres-cawapres beradu visi dan misi serta program kerja unggulan untuk menarik minat pemilih. Tapi sayangnya apa yang ditampilkan di panggung depan kampanye syarat gimmick ketimbang adu gagasan dan rencana kerja. Kita diskusi. Kampanye pemilu telah dimulai. Ini saatnya para kandidat capres dan cawapres beradu visi dan misi. Tapi sayangnya akhir-akhir ini kita disuguhkan dengan pasangan calon yang lebih mengedepankan gimmick dibanding beradu gagasan. Efektifkah cara ini untuk menggait suara? Kita diskusi, bahas ini. Dari capres gemoy, salam 3 jari Hunger Games, sampai main selepet sarung, para pasangan calon presiden dan wakil presiden ini mencoba menarik simpati warga, utamanya pemilih muda. Ternyata, politik gimmick yang disuguhkan kandidat capres dan cawapres cukup sukses dilirik masyarakat di dunia maya. Kalau kita lihat dari pantauan media sosial selama sepanjang sebulan terakhir ini ya gitu ya, itu memang gimmick politik itu cukup efektif untuk menarik perhatian masyarakat. Ini karena pertama gitu ya, kita perlu tahu dulu bahwa fakta pemilu ke depan ini kan memang tinggal hitungan hari, itu pertama ya. Kemudian yang kedua, ceruk pemilih terbesar kan memang pemilih muda yang butuh memang pola kampanye baru, kampanye yang artinya orang akan melihat dulu sosok ketokohannya, jadi uniqueness dari tokohnya sebelum orang akan ngomong soal program kerja, visi misi dan lain-lain. Itu kan biasanya memang formula yang selalu terulang Mbak setiap pilpres gitu. Jadi kalau dikatakan efektif atau tidak, memang efektif untuk menarik perhatian ya. Nah sekarang kita coba bahas yang paling heboh di dunia maya. Salah satunya versi Indonesia Indikator, Capres Gemoy. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyatakan gimmick Capres Gemoy datang secara organik dari masyarakat, bukan diciptakan dari tim kampanye Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran saat ini memang mengutamakan pemilih milenial dan Gen Z untuk menggait suara. Karena hampir 56% pemilih dalam pemilu adalah pemilih muda. Jadi tidak heran jika gimmick seperti gemoy dimanfaatkan TKN Prabowo Gibran. Namun tim kampanye menyatakan Prabowo dan Gibran juga mengutamakan program kerja yang dijual kepada calon pemilih. Dan harus diingat, ini yang gemoy ini yang begitu sekarang menjadi perhatian dan menarik perhatian para anak muda, itu tumbuh secara organik loh. Bukan kami yang bikin ini gemoy, bukan. Ini tumbuh secara organik dari bawah. Dan ketertarikan anak muda itu kan dimulai dengan sesuatu yang memang awalnya mereka lihat menarik dan mengena di hati. Ya. Kemudian mereka ingin mengetahui lebih banyak lagi, program kita sudah ada untuk memenangkan satu putaran sesuai dengan tekad kami, sesuai dengan tekad para anak muda. Ujung tombaknya adalah pemilih muda. Kenapa? Kita ketahui juga dari 204 juta lebih pemilih, itu 55-56% ada di anak muda. Pengamat politik menyatakan gimmick yang disuguhkan pasangan calon ini efektif mendulang perhatian publik, tapi membuat pemilih tidak cerdas dalam menentukan pilihan. Ya, kalau berpikir pragmatis, memang gimmick itu lumayan efektif meraup suara. Buktinya joget-joget yang disebut joget gemoy itu cukup laris di tengah masyarakat. Nah, tetapi ya itu lagi-lagi soal apakah Anda mau bergimmick ria atau Anda mau didik masyarakat gitu, agar sadar politik. Nah, kalau berbicara soal apa efek dari gimmick-gimmick ini, ya tumpulnya kesadaran masyarakat tentang politik gitu. Nah, oleh karena itu saya kira ya harus didorong agar calon-calon presiden wakil presiden kita itu berbicaralah substansi. Meraup suara dengan cara-cara kreatif tentu tidak salah, tapi alangkah lebih baiknya jika calon pemilih disuguhkan ide, gagasan, atau visi misi agar mereka tidak salah pilih seperti memilih kucing dalam karung. Saya Zeki Rahmat pamit, terima kasih, sampai jumpa.